Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, Adi Satria. Hari ini gua akan membawakan cerita horor kembali mengenai cerita dari sosok Encing yang merupakan seseorang yang tinggal di daerah perkampungan dan rumahnya berdekatan atau bersampingan dengan kuburan. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Kisah dimulai dari Encing. Encing ini bisa dibilang bapak-bapak yang sudah sepuh. Umurnya sudah mendekati usia hampir 70 tahun. Encing ini rumahnya berdampingan atau bersebelahan dengan kuburan keluarga. Ada kurang lebih 3 blok kuburan keluarga ini yang kuburannya berdekatan dengan rumah Encing. Encing sudah lama tinggal di rumah ini. Tepatnya ketika kuburan keluarga ini masih sepi kuburannya sampai sudah banyak warga atau keluarga yang dikubur di kuburan keluarga ini. Di kuburan keluarga ini terdapat 2 pohon besar, 1 pohon beringin yang sangat-sangat tinggi dan besar sekali, 1 lagi yang tidak kalah besarnya pohon ansor, pohon yang sangat-sangat besar dan tinggi sekali. Kedua pohon ini berdampingan, bersebelahan dengan kuburan yang berada dekat percis di samping rumah Encing. Encing setiap pagi seperti biasa selalu menyapu halaman rumahnya ketika selesai sholat subuh. Encing lantas mengambil sapu lidi dan mulai menyapu halaman rumahnya. Encing ketika sedang menyapu halaman rumahnya, Encing dihampiri oleh ibu-ibu yang ingin pergi ke pasar. "Cing, nyapu?" Iya bu," sahut Encing seperti itu. "Ibu mau kemana?" tanya Encing kepada ibu tersebut. Lantas ibu ini menjawab, "Mau ke pasar, mau belanja, buat anak-anak makan nanti." "Oh iya." Lantas ibu tersebut langsung pergi menuju ke pasar. Encing langsung melanjutkan aktivitas untuk menyapu halaman rumahnya kembali. Ketika Encing sedang menyapu halaman rumahnya, sampai di pojok rumah Encing melihat di salah satu kuburan ada anak muda yang sedang duduk di kuburan tersebut. Encing lantas dalam hati berbicara, "Itu siapa ya? Anak muda kok tumben sehabis subuh nongkrong di kuburan tersebut? Kuburan itu bukannya kuburan baru ya? Baru kurang lebih 3 hari dikubur kemarin." Karena anak muda itu tidak menghadap Encing, Encing mau menghampiri anak muda tersebut. Tapi karena Encing tidak penasaran dan mungkin kerabatnya kali, karena kuburan itu baru 3 hari. Dan mungkin ada saudaranya yang datang dan ingin ziarah ke kuburan tersebut. Makanya Encing tidak menghiraukan bahwa anak tersebut berada di sana. Ketika Encing sedang melanjutkan menyapu halaman depan rumahnya, datang seorang ibu-ibu kembali yang ingin pergi ke pasar. Ibu itu menghampiri Encing. "Cing, itu siapa di kuburan si Salman?" "Gak tahu, gak kelihatan," kata Encing seperti itu. "Tapi itu mirip si Salman, Cing." "Ah,
Aduh, kan si Salman kemarin sudah meninggal. Masa dia berdiri di depan kuburannya? Coba deh perhatiin, Cing, kata ibu itu seperti itu sambil ketakutan. Coba Bu ya, saya dekati. Ketika Encing berusaha mendekati kuburan tersebut dan ingin bertanya kepada anak kuburan tersebut, ketika Encing melangkah kurang lebih baru 4 langkah, Encing langsung merasakan suasana yang berbeda ketika itu. Lantas Encing langsung mundur ke belakang dan berbicara kepada ibu tersebut. Bu, udah biarin aja. Ibu mau kemana emang? Saya mau ke pasar. Ya udah yuk, saya anterin yuk sampai depan jalan sambil melewati kuburan ini. Tapi itu siapa, Cing? Kata ibu sambil bertanya kepada Encing saking penasarannya. Encing lantas menjawab, udah biarin aja. Masing-masing aja, Bu. Oh ya udah, tapi anterin saya, Cing ya. Iya, saya anterin yuk ke jalan raya yuk. Akhirnya Encing mengantarkan ibu tersebut ke jalan raya karena ibu itu merasa takut akan sosok pemuda tersebut. Ketika itu, Encing masuk ke halaman rumahnya dan melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ketika hari menjelang malam, Encing ketika pulang dari pekerjaannya, karena Encing ini ojek online yang ketika dia pulang, dia selalu menjelang maghrib. Karena Encing biasa beraktivitas itu pagi setelah subuh dan sebelum jam 6 pagi dia sudah berangkat untuk mencari nafkah. Ketika Encing setelah pulang sholat maghrib, Encing pulang bersama bapak-bapak tetangganya. Ketika itu bapak-bapak itu bertanya kepada Encing, Cing, nggak takut tinggal di kuburan? Wah, udah lama saya Pak tinggal di kuburan, sahut Encing seperti itu. Emangnya kenapa Pak? Enggak, nggak apa-apa. Dia pernah tidak, Cing, lihat hal-hal yang aneh-aneh? Oh, enggak Pak, alhamdulillah udah biasa, sahut Encing seperti itu. Cing, itu si Salman kemarin meninggal ya? Iya Pak, dikubur percis dekat rumah saya di samping. Kenapa Pak? Iya, itu si Salman kemarin ternyata overdosis meninggalnya. Dia mabuk, terus pakai narkoba, akhirnya overdosis, dilarikan ke rumah sakit sama rekan-rekannya, tapi tidak selamat, meninggal pas sampai rumah sakit. Encing kaget ketika itu. Masya Allah, innalillahi. Saya baru tahu penyebabnya seperti itu. Lantas Encing berbicara kepada bapak ini dan menceritakan apa yang ia lihat subuh kemarin. Pak, saya ketika sedang menyapu halaman habis subuh, saya seperti melihat sosok Salman sedang duduk di kuburannya. Ah, yang bener, Cing. Iya, tanya itu Ibu Yuli. Orang pertama Ibu Yuli juga kaget seperti Salman. Tapi saya mau menegur juga bukan takut, Pak. Tapi nggak enak. Oh ya, Cing, biarin aja lah, masing-masing aja. Ya, mungkin dia merasa menyesal atau seperti apa, Cing. Iya, Pak. Makanya kemarin juga Ibu Yuli saya antar karena takut belanja ke pasar. Oh iya udah. Akhirnya Encing dan bapak-bapak ini pulang ke rumahnya. Ketika tepat malam pukul 10 malam, ketika Encing yang ingin beristirahat bersama keluarganya, seperti ada yang mengutuk pintu rumah Encing. Tuk tuk tuk.
Duk duk duk. Pak, Pak. Encing mendengar suara itu. Lantas encing menghampiri. Ketika encing membuka pintu, tidak ada seorang pun di sana. Encing penasaran. Encing melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapapun di sana. Akhirnya encing memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika encing kembali ingin pergi ke kamar, terdengar ada suara tapi tidak mengetuk pintu. Pak, Pak, tolong saya, Pak. Pak. Encing kaget dan encing kembali menghampiri orang tersebut dengan membuka pintu. Encing bingung. Ketika buka pintu, tidak ada seorang pun di sana. Jalan pun yang biasanya dilewati oleh orang-orang yang ingin pergi ke jalan raya pun tumben sepi. Akhirnya encing penasaran dan encing keluar rumah melihat situasi depan rumahnya. Encing lagi-lagi melihat di kuburan Salman itu ada sosok pemuda yang sedang duduk di kuburan tersebut. Ya. Encing lantas penasaran, siapa ya anak muda ini? Sama persis dengan yang kemarin subuh encing temui. Encing lantas memberanikan diri untuk menghampiri anak muda tersebut. Ketika encing sedang mendekati anak muda tersebut, encing kaget. Anak muda ini sedang menangis di depan kuburannya. Lantas encing menghampiri anak muda tersebut. Dek, sedang apa malam-malam di sini? Anak muda ini tidak menghiraukan apa yang encing bicara. Encing lantas bertanya kembali, Dek, kamu ngapain di sini malam-malam? Ketika itu, anak muda ini melihat encing. Encing kaget. Anak muda ini mukanya pucat sekali. Matanya merah sekali. Encing lantas, astagfirullahaladzim. Encing lantas lari ke rumahnya dan mengunci rumahnya. Ketika esok hari datang, encing kembali bekerja seperti biasa. Ketika encing sedang istirahat di siang hari, encing ngopi di warung kopi di pinggir jalan. Ketika itu encing berbicara atau diajak bicara dengan penjual warung kopi. Ibu ini bernama Ibu Fatimah. Cing, ya Bu, saya tuh kemarin pas maghrib, Cing, lewat kuburan dekat rumah kamu. Di kuburan si Salman, saya melihat itu si Salman lagi duduk aja di sana. Nunduk aja. Saya tanya, dia nggak menjawab. Ketika itu
Dia hanya mengangguk-ngangguk kepalanya, Cing. Bener, Bu, seperti itu ceritanya. Sahut Cing seperti itu. Bener, Cing. Ibu nggak bohong. Lantas, Encing berbicara. Iya, Bu. Semalam juga sama. Ada yang mengetuk rumah saya. Saya hampiri, ternyata di kuburan di Salman ada anak muda. Pas saya dekati, ternyata mukanya pucat sekali dan matanya merah. Saya langsung kabur ke rumah. Masa Allah, Cing. Hati-hati, Cing. Kalau ada yang ketok-ketok sekarang jangan buka kalau malam-malam. Iya, Bu. Ketika hari sudah sore, Encing pun pulang ke rumahnya. Ketika Encing ingin pulang ke rumah, Encing masih penasaran dengan kuburan Salman. Ketika itu, Encing melihat kuburan Salman. Encing lagi-lagi kaget. Seperti ada asap yang keluar dari kuburan Salman. Lantas masuk kembali ke kuburan Salman. Berkali-kali seperti itu. Lantas muncul seperti api di kuburan tersebut. Tapi masuk kembali ke dalam kuburan Salman. Encing yang melihat kejadian itu lantas mengabari keluarga Salman. Ketika itu Encing bercerita kepada keluarga Salman tentang apa yang Encing alami dan Encing lihat serta ibu-ibu yang melintasi kuburan tersebut melihat suatu keadaan yang ganjil di kuburan Salman. Lantas keluarga dengan hal positif berterima kasih kepada Encing yang sudah menceritakan hal tersebut, dan keluarga akhirnya mengadakan pengajian kembali untuk Salman seraya mendoakan supaya Salman tenang dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk hari ini ceritanya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.